Tampil impresif saat berhadapan dengan Thailand mengantarkan Indonesia mendapatkan tiket untuk bisa melaju di partai final Piala AFF U23. Kalau kita melihat memang perjalanan dari awal timnas kita ini tidak berlangsung dengan mulus atau tidak berjalan dengan mulus. Tapi akhirnya kita ketahui bahwa Indonesia berhasil ada di partai puncak dan juga berhadapan dengan Vietnam. Melihat bagaimana peluangnya dan juga starting 11 apa yang dikeluarkan oleh pelatih Sinteyong. Karena Sinteyong ini kabarnya juga waktu kemarin menghadapi konferensi pers ini pusing untuk bisa menentukan siapa pemain yang akan dipercaya sebagai starting 11 karena ada beberapa pemain pilar yang harus menderita cedera. Untuk bisa mengetahui bagaimana pandangan dari pengamat sepak bola yang sudah hadir di samping saya, Bang Ovan Lamara, langsung saja kita tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ovan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Put. Seperti Apa biasa, kabar? alhamdulillah baik. Alhamdulillah seperti biasa. Seperti biasa, kalau ngomongin soal timnas, selalu seru sama Bang Ovan dengan jersey timnasnya. Jadi seakan-akan saya bersama dengan seorang pemain timnas. Tapi Bang Ovan, kalau lihat kita perjalanan Indonesia luar biasa loh. Di awal begitu kan, menderita kekalahan. Tidak ada yang menyangka akhirnya bisa mengalahkan Thailand dan ada di partai puncak. Iya, sebelumnya Put, sebelumnya ini bukan sekedar merah, tapi ada Garuda di dadaku. Jersey timnas. Jersey timnas resmi lagi. Nah, yang kedua, menjawab pertanyaan Puput tadi, saya setuju bahwa kita sangat bersyukur. Pertama, kita mengucapkan selamat kepada timnas, kepada PSSI, kepada segenap pemain dan juga tentunya pelatih. Mereka lolos sampai ke final, walaupun saat mereka berangkat ke Thailand, sebagaimana yang kita ketahui, mereka dibarengi oleh begitu ramainya pro dan kontra. Menyertai keberangkatan mereka, tadi sempat Puput juga menyinggung sedikit. Nah, yang membuat kita sangat senang adalah bagaimana mereka menjawab itu semua, menjawab pro dan kontra ini dengan hasil yang sangat memuaskan. Tampil di laga pertama mengecewakan kita semua, menghadapi Malaysia kita kalah 2-1. Sebelum akhirnya perlahan tapi pasti menghadapi Timur Leste, kita hanya menang 1-0, sangat tipis, sekaligus menjadi kemenangan yang paling tipis kita melawan Timur Leste. Masih agak mengkhawatirkan kita pada saat itu. Pastinya, banyak yang meragukan. Betul, sebelum akhirnya di semifinal kemarin mereka tampil luar biasa, membabat habis tuan rumah Thailand dengan 3-1. Ada dua yang membuat kita harus bahagia sebagai fans timnas Indonesia melihat bagaimana penampilan anak-anak kita di Thailand selama ini belakangan ini. Yang pertama adalah bahwa kita bisa menjawab kritik-kritik pro dan kontra itu. Sinteyong dan asuhannya bisa menjawab itu dengan mental yang sangat baik. Mereka tidak down. Kalah di laga pertama juga mereka tidak tampil langsung down. Mereka bahkan merubah keadaan saat mulai menghadapi Timur Leste, kemudian puncaknya adalah saat mereka menghadapi Thailand. Jadi dari sisi mental mereka sangat luar biasa. Yang kedua adalah hasil mengalahkan Thailand. Saat ini Thailand tidak menjadi momok bagi kita lagi. Setidaknya untuk kelompok usia di bawah 23 tahun. Belum seniornya nanti kita akan lihat ya. Dua hasil yang sangat memuaskan dalam dua pertemuan di kelompok usia 23 belakang menghadapi Thailand. Final SEA Games, kita berhasil mengatasi mereka. Kemudian yang kedua adalah di semifinal Piala AFF kemarin. Kita bermain di kandang mereka. Artinya apa? Bahwa sekali lagi dari sisi mental bertanding, Sinteyong berhasil meramu anak-anak dengan sangat baik. Dan kita bisa mengatakan bahwa Thailand bukan momok bagi kita lagi untuk kelompok usia 23. Sebaliknya kekalahan kedua secara beruntun bagi Thailand rupanya membalik keadaan. Indonesia kelompok usia 23 rupanya berubah menjadi momok bagi Thailand. Ini yang sangat menghibur dan menggembirakan kita semuanya. Nah, problemnya adalah seperti yang Puput singgung tadi, bagaimana final malam ini harus kita hadapi hanya dengan, dari berita terakhir yang saya dapat, 18 pemain yang fit. Terakhir bahkan yang agak sedikit mengkhawatirkan adalah Beckham Putra juga. Setelah sebetulnya Bagus Kava dipastikan tidak bisa bermain di final ini, kemudian sempat Beckham Putra juga katanya mengalami cedera. Kemudian kita mengharapkan bagaimana 18 pemain yang sangat fit untuk bisa tampil. Termasuk yang mungkin tidak langsung diturunkan di babak pertama adalah Ramadan Sananta, striker andalan kita. Padahal di semifinal kemarin perannya, sumbangsinya luar biasa. Kita melihat bagaimana pergerakannya senantiasa menjadi momok bagi pertahanan Thailand. Nah, terlepas dari itu semua, kalau kita berbicara tentang bagaimana 18 pemain yang fit, semifinal agak mulai menjawab keraguan itu. Contoh misalnya Bagas Kava, itu bisa dilapis oleh Robbie Darwish yang tampil sangat mengesankan. Kemudian kita juga udah punya Ferrari ya, yang memang kapasitasnya kayak mobil Ferrari ya. Itu bermain kencang, kemudian ngebut terus, kemudian naik dan turun membantu pertahanan juga sama baiknya. Dan jangan lupa lemparan ke dalamnya juga luar biasa ya kan.
Nah, kemudian kita berharap agar faktor luck masih menjadi milik Indonesia. Karena bagaimanapun lawan kita di final kali ini adalah lawan yang kerap juga menjadi ganjalan Betul untuk sekali. berprestasi di Asia Betul Tenggara, sekali. Vietnam. Walaupun kita masih punya kenangan manis di SEA Games yang lalu, Yang kemarin, kita bisa ya. mengkandaskan mereka di semifinal SEA Baik. Games. Nah, Coach Sintayong ini juga sudah mengeluarkan jajaran pemain yang mengisi daftar starting line up-nya. Saya mungkin akan bacakan kepada Anda karena memang posisi kiper utama ini masih dipercayakan untuk Hernando Ari. Ya. Kemudian juga 5 pemain belakang ini STY menurunkan Robby Darwis, Kadek Betul. Arel, Muhammad Ferrari, kemudian juga Alfeandra Dewangga dan juga Haikal Al-Hafiz. Ini nama-nama kemarin juga tampil impresif pada saat berhadapan dengan Thailand. Ya. Kemudian juga untuk posisi pemain jangkar ada Arhan Fikri, kemudian juga Rifki Dwi Septiawan. Ya. Beckham Putra juga akan bermain sebagai playmaker dan Oke. juga Muhammad Ragil. Abdul Rahman juga akan menjadi penyerang dalam laga ini. Seperti Ya. dikatakan oleh Bung Ovan tadi, Ramadan Sananta masih harus break dulu ataupun juga istirahat Ya. dulu. Dan Tidak juga sepertinya cadangan. Kelly Stroyer ya. Betul. Kelly Stroyer dicadangkan ya. Betul. Oke. Nanti kita akan lihat menganalisa bagaimana dari jajaran pemain yang dipercaya oleh Sintayong. Tapi rekan kami Syahda Yustiza juga akan membawa Anda mengetahui bagaimana keyakinan, optimisme dari para pecinta sepak bola tanah air melihat peluang Indonesia pada final malam hari ini. Silakan Syahda. Baik, selamat malam Putri dan juga pemirsa. Memang menarik sekali bahwa timnas U23 Indonesia malam ini akan bertanding melawan Vietnam tentunya dalam laga final perebutan Piala AFF U23 tahun 2023. Lantas bagaimana sih kemudian kita melihat tanggapan dari masyarakat pecinta bola mengenai pertandingan nanti malam, karena ini cukup sengit karena kedua kubu ini dia punya background yang sama-sama kuat. Kita langsung senggol aja masyarakat yang ada di sini. Halo Bapak, selamat malam. Dengan Pak siapa? Selamat malam dengan Pak Sabam. Pak, kita kan tahu nih nanti malam Indonesia akan bertanding melawan Vietnam. Tinggal beberapa jam lagi. Tanggapannya bagaimana nih Pak mengenai pertandingan ini? Masuknya Indonesia ke final merupakan sesuatu yang sangat fantastis sih menurut saya. Karena waktu babak penyisihan Indonesia itu terseok-seok. Dia tuh bersyukur Indonesia masuk dengan runner up terbaik masuk ke final. Alhamdulillah lagi kita bisa mengalahkan tuan rumah Thailand dengan skor 3-1 yang tidak diduga-duga. Jadi harapan kita mudah-mudahan malam hari Indonesia tampil baik. Pokoknya main nothing tulus saja, main tim aja yang bagus supaya Indonesia boleh menjadi pertandingan malam ini boleh menjadi kado kemerdekaan Indonesia. Itu sih menurut saya sih. Baik Pak, bagaimana kemudian sebagai masyarakat meninjau kekuatan dari keduanya karena mengingatkan Vietnam kemarin menang ya, kemarin malam menang melawan Malaysia 4-1 dan Indonesia juga menang melawan Thailand 3-1. Bagaimana nih kekuatannya dari keduanya? Kalau kekuatan tim menurut saya seimbang karena masing-masing baik Vietnam maupun Indonesia sudah menerapkan permainan yang modern, taktik modern. Apalagi Indonesia kan sudah dilatih oleh pelatih Sintayong, sudah bagus sih menurut aku. Cuma sih menurut aku sekarang ini kesiapan mental para tim, baik itu Indonesia maupun Vietnam. Ya mudah-mudahan mentalnya Indonesia yang lebih baik supaya kita menang. Itu aja sih. Jadi harapannya keberuntungan. Harapannya support ya Pak ya, tetap ya Pak. Indonesia menang. Ya. Oke pemirsa, itu tadi tanggapan salah satu masyarakat. Kita tanya-tanya lagi kepada masyarakat pecinta bola di sini. Halo, selamat malam Bang. Halo. Dengan Bang siapa? Nama saya Yobil Saron. Bang, mau nanya nih bagaimana tanggapannya mengenai pertandingan Indonesia lawan Vietnam ini? Ya, menurut saya pertandingan nanti tentu akan menarik karena jujur saya pribadi saya kurang yakin terhadap permainan timnas kemarin karena pada fase grup kemarin timnas tempat tersyok-syok dan sulit lulus. Namun pada pertandingan nanti saya optimis Indonesia dapat meraih kemenangan yang mutlak. Bang, kemudian bagaimana meninjau kekuatan dari keduanya nih Indonesia lawan Vietnam karena ini nggak bisa diremehin nih dua-duanya. Ya jelas dari kedua sisi tim tentu mempunyai pemain-pemain yang sangat baik. Tapi saya percaya dengan para pemain Indonesia dan taktik dari pelatih kita Sintayong. Saya yakin permainan Indonesia akan menampilkan permainan yang menarik dan siap untuk mengalahkan Vietnam. Oke, makasih banyak Bang. Ya pemirsa, Putri itu tadi tanggapan beberapa masyarakat yang berada di sini. Tentunya masyarakat di sini juga antusias melihat pertandingan Indonesia melawan Vietnam. Selamat meraih kemenangan untuk Indonesia. Kita selalu support Garuda Muda, timnas Indonesia. Kembali ke studio Putri. Laporannya dan juga melihat bagaimana prediksi masyarakat. Tapi Bang Ovan, kalau tadi kita sudah bicara mengenai kemungkinan Indonesia, Betul. soal Vietnam. Iya, kalau kita berbicara Vietnam, Thailand, Indonesia dan Malaysia, jujur harus kita akui bahwa
penampilan Vietnam sepanjang perhelatan AFF usia 23 ini sedikit di atas dari 3 negara lainnya, termasuk Indonesia. Bagaimana tidak, mereka adalah satu-satu tim yang tampil sangat konsisten, tidak pernah kalah, bahkan tidak pernah draw, selalu menang. Kemudian permainan mereka juga grafiknya semakin impresif dari pertama sampai ke semifinal kemarin. Dan juga kualitas permainan mereka. Jika Puput menyaksikan semifinal menghadapi Malaysia kemarin, mereka bermain sangat rapi. Kerjasama tim, organisasi permainan, bagaimana mereka bertahan kemudian menyerang dengan sangat cepat. Itu juga menjadi andalan mereka. Nah tapi sekali lagi ini adalah kelompok umur 23. Terlepas dari itu semua, saya setuju dengan bagaimana masyarakat menilai tadi bahwa faktor mental kerap menjadi penentu. Dan kalau kita melihat dari sisi ini, harusnya mental Indonesia sedikit lebih diunggulkan dari Vietnam. Baik, kalau soal prediksi, karena memang kita lihat sudah starting line up, ada pemain dipercaya oleh Coach Sinteyong, bagaimana melihatnya Bang Ovan? Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita berbicara dari sisi teknik permainan, kemudian bagaimana konsistensi, impresif juga belakangan ini, maka harus kita akui bahwa Vietnam sedikit di atas kita. Kalau kita berbicara prediksi 2x45, saya lebih cenderung untuk draw. Kalaupun harus selesai, maka skornya tidak lebih dari 2-1 atau selisih 3-2. Banyak yang prediksi juga ini sampai nih kepada adu tendangan penalti. Bang Ovan termasuk yang sepakat? Saya prediksi lebih condong seperti itu. 2x45 draw, kemudian akhirnya ditentukan melalui adu penalti. Seperti perebutan tempat ketiga tadi, Thailand mengalahkan Malaysia dengan 4-3. Dan ada kecenderungan kalau pintu harus selesai di 2x45 dengan sangat berat hati, saya harus mengatakan bahwa Vietnam sedikit saya unggulkan dibanding Indonesia di 2x45. Tapi sekali lagi, Indonesia memiliki mental yang sangat kuat dan sudah teruji di semifinal kemarin. Ini partai puncak, ini ujian mental juga teknik bagi para pemain. Mungkin ini pertanyaan terakhir, dari sekian nama, setidaknya 11 nama yang disebut oleh Coach Sinteyong mengisi starting line up. Kepada siapa kemudian Bang Ovan ini bisa memprediksi bahwa ini akan bersinar pada malam hari ini di Indonesia? Robbie Darwish, Ferrari juga masih akan tampil dengan baik. Kemudian pengatur permainan kita di tengah, Beckham Putra juga akan tetap dominan. Baik, kita akan terus tunggu bagaimana hasilnya. Jam 20 juga mulai kick off begitu. Bang Ovan terima kasih ya sudah berbagi pandangannya dengan kami tentunya. Ayo Garuda. Oke.